Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Indonesia. Semoga Indonesia tetap syurpip. Terkait Rempang pemirsa ya, masih terkait Rempang karena isu yang paling fenomenal ini, yang paling trending ini adalah isu Rempang. Karena menyangkut hak asasi ya orang banyak atas rakyat Rempang, atas tanah Rempang. Nah, terkait tanah Rempang ini pemirsa ya, kalau kita lihat dari hukum tanah ya, mungkin di agraria ataupun di BPN, ini apa namanya terkait kepala sejarah ya, mungkin sejarah tanah gitu ya. Hukum tanah ini diambil dari sejarah tanah, kira-kira seperti itu ya. Nah, hukum tanah yang paling kuat ini ya adalah yang disebut tanah ulayat ya, kalau di daerah sana di Rempang. Kalau di Jawa itu girik. Nah, itulah pemirsa, hukum dasar tanah itu diambil dari situ. Artinya untuk mengetahui kekuatan hukum ya. Ternyata ya tanah adat atau tanah ulayat ataupun kalau di Jawa itu girik ya, itu lebih kuat daripada sertifikat statusnya itu kan. Ya, jadi kekuatan hukumnya. Ya mungkin karena tanah ulayat, tanah adat ataupun girik gitu di sini di Jawa ya, itu di ataupun berasal dari hasil ya nenek moyang kita ya dalam berjuang untuk mendapatkan tanah tersebut dan kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Itu jelas ya, kekuatan hukum adat ini lebih kuat ya daripada status-status tanah yang berbentuk sertifikat. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena bisa saja ya hasil rampasan pun bisa disertifikat. Ya, hasil rampasan pun bisa disertifikat. Artinya menunjukkan status tanah ini tidak genuine, tidak asli. Nah, disitulah bedanya ya. Kenapa tanah ulayat ataupun yang disebut girik ya, tanah adat itu lebih kuat daripada sertifikat. Ternyata ya seperti itu sejarahnya ya. Tanah adat itu kenapa lebih kuat? Karena hasil perjuangan nenek moyangnya ya, kemudian diwariskan sebagai legasi kepada anak cucunya. Nah, itulah ya apa namanya keaslian dari hak kepemilikan itu. Ya, ternyata bukan sertifikat ya kalau kita gali dari hukum dasarnya gitu. Kenapa? Karena sertifikat itu bisa saja ya tanah hasil rampasan dibikin sertifikat. Ternyata esensinya seperti itu pemirsa. Maka dari itu terkait tanah Rempang ini ya kita kembalikan ke ulayat ataupun hukum adat ya, dan kalau di Jawa itu girik. Jadi clear ya, antara investor ataupun penguasa ya peng-peng gitu kan versus rakyat Rempang ini ya. Kalau kita menggali ke hukum pertanahan, yang lebih hakikinya itu adalah masyarakat Rempang ya yang lebih berhak berdomisili ataupun menduduki tanah Rempang. Itu udah clear. Jadi mau dibawa kemana lagi masalah Rempang ini kalau bukan ke hal-hal yang lebih fundamental, yang lebih mendasar ya. Apalagi kalau kita kaitkan kepada hak asasi, itu sudah merupakan pelanggaran hak asasi ya. Apalagi jika memang masalah Rempang ini ada banyak tanda kutip keterkaitan para investor, para pengusaha baik lokal maupun asing ya, dengan tanda kutip ya hanya untuk meraih
keuntungan sebesar-besarnya, ya, ataupun boleh dikatakan para spekulan untuk mencari keuntungan yang besar dari Tanah Rempang. Apalagi ya, seandainya ada apa namanya, sumber daya alam yang menggiurkan di bumi Rempang ini, ya. Tapi walaupun memang ada sumber daya alam yang benar-benar, bisa memenuhi hajat hidup orang banyak berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 di Bumi Rempang ini, ya seharusnya BUMN kan, bukan pengusaha-pengusaha asing maupun lokal, ya, ataupun pengusaha swasta, ya. Harusnya tetap BUMN. Nah, saya sendiri kalau memang di Bumi Rempang ini ada kandungan sumber daya alam yang sangat urgensi, ya, penting buat negara untuk hajat hidup orang banyak, ya saya sepakat seandainya rakyat Rempang direlokasi dengan kompensasi yang seimbang, dengan kompensasi yang tidak merugikan rakyat Rempang, ya. Boleh, saya sepakat hal ini, direlokasi rakyat Rempang, dan harus melalui pendekatan persuasif secara normatif dan rasional, gitu kan. Karena bagaimanapun juga sumber daya alam yang ada di bumi ini, ya, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Pasal 33 bahwa bumi, air dan sebagainya itu yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh hajat-hajat hidup orang banyak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 itu, gitu kan. Nah, saya sepakat untuk direlokasi, gitu kan. Karena itu adalah ketentuan dasar aturan hukum negara Republik Indonesia, ya. Namun jika memang para investor yang bercokol di situ baik asing maupun lokal, saya tidak sepakat karena itu merupakan pelanggaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu seandainya bumi Rempang ini terkandung sumber daya alam yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Begitu. Tapi tetap itu juga kalau kembali kepada hak dasar masyarakat Rempang, ya, kembali ke yang paling substansial, ya hukum dasar, yaitu hukum pertanahan nasional, ya. Mungkin di BPN atau agraria, tetap hak yang paling dasar adalah kepemilikan tanah Rempang ini adalah rakyat Rempang, ya. Yang berhak untuk berdomisili di Rempang adalah rakyat Rempang karena dasar hukumnya adalah hukum adat, girik, ulayat, ya, kalau di Jawa girik. Ya, jadi kita kalau untuk menyelesaikan persoalan Rempang itu harus melihat atau setback ke sejarahnya, bahwa tanah Rempang ini adalah warisan atau legasi dari para nenek moyangnya. Nah, kira-kira seperti itu dulu, ya pemirsa, terkait masih masalah Rempang, ya. Ini perspektif dan berdasarkan pemikiran-pemikiran secara normatif saya, ya, secara rasional saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.